Haleluya. Puji Tuhan, kita makin berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Satu masuk dalam hadirat. Sebagaimana kami ada ya Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh kecap Tuhan, kami boleh lihat Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari Tuhan kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pujian dan penghormatan Tuhan
Penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat memberikan dupa yang harum Tuhan bagimu ya Tuhan, menyenangkan Engkau ya Tuhan, dan Engkau Tuhan dia bersemayam di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kau ada Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang telah Kau percayakan memberitakan daripada firman-Mu, urapi Tuhan dari tempat maha tinggi ya Tuhan, sehingga firman yang keluar Tuhan dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan kami. Kau berbicara Tuhan kepada kami untuk masuk dan tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih Allah Roh Kudus Engkau bekerja ya Tuhan dengan heran Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan silakan saudara. Ada haleluya saudara. Haleluya. Saya yang bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan Allah di tengah kita.
syukur kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Terima kasih oleh salib-Mu kami ada di tempat ini, kami diselamatkan. Kasih-Mu yang besar dapat menjangkau kami sehingga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Satu kebanggaan yang begitu luar biasa yang harus kami naikkan di hadapan hadirat Allah, karena Engkau-Lah yang sudah melakukan semuanya itu buat kami ya Tuhan. Manusia tidak sanggup melakukan, tetapi Engkau-Lah yang sanggup melakukannya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar terus Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan untuk menjalankan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirman lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar pada saat ini benar-benar tertanam di dalam hati kami, membentuk iman, percaya, keyakinan kami, meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kami. Segala gangguan roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan perucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Allah setia terhadap orang yang mengasihinya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9, kita akan melihat di sana apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara, ini adalah satu ayat yang kalau kita melihat namanya ulangan berarti itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah terjadi, lalu kemudian diulangi lagi, diingatkan lagi, disampaikan lagi. Dan ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan ada banyak yang ingin menghambat, tentu mereka harus hadapi peperangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab itu harus kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Kalau kita memperhatikan akan kata-kata ini, saudara, ini adalah merupakan satu ungkapan yang mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa siapa Allah itu. Identitas daripada Allah itu diingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka ketahui. Dan berbicara diulang-ulang tentang nama Allah di sini yang harus diketahui oleh bangsa Israel bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Ya. Ini menunjukkan atau memberikan satu pemahaman, pengertian. Sekali lagi diingatkan kepada bangsa Israel, identitas daripada Allah itu bagaimana? Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa.
Amin, saudara. Dan ini yang kemungkinan besar diingatkan oleh Musa lagi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah kita adalah Allah yang maha tahu dan maha hadir. Dan ini yang harus ditanamkan untuk bangsa Israel, karena saudara, di tengah-tengah perjalanan saya harus mengungkapkan hal ini, karena perjalanan bangsa Israel itu juga merupakan satu gambaran perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit kali saudara, kalau kita mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel, mereka mengalami kesulitan dan mereka mengeluh, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka tidak mau memahami dan tidak mau mengerti, tidak mau mendalami tentang kealahan itu, kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah. Mereka tidak mau memahaminya, bahkan kemungkinan besar dengan mereka bersungut-sungut, mereka menolak pengalaman yang luar biasa yang sebenarnya Allah ingin nyatakan buat mereka. Karena kalau misalnya seperti mereka mengalami ujian menghadapi laut, kan mereka bersungut-sungut, ngapain kita dibawa untuk mati di laut, katanya. Mendingan mati di Mesir. Nggak ada daging, mereka mengeluh lagi, saudara-saudara. Padahal saudara, ini semua diizinkan oleh Allah untuk mereka hadapi, karena Allah yang sama pada waktu dia menyatakan perkara-perkara ajaib di tanah Mesir, mujizat-mujizat yang diperlihatkan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel. Di depan mereka Allah menyatakan mujizat yang besar, yang luar biasa. Nah, ini kesulitan yang mereka hadapi di tengah perjalanan ini, kemudian saudara-saudara, diizinkan oleh Allah untuk kembali memperlihatkan kepada mereka bahwa Allah ingin menyatakan mujizat di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak bisa memahami keinginan Tuhan. Nah saudara, seringkali kan perjalanan orang yang percaya banyak mentok, disebabkan bukan karena Tuhan gak mengasihi orang itu, tetapi pada saat dia diizinkan untuk diproses, mengalami mungkin tantangan dalam hidupnya, perjalanannya, dia menolak, bersungut-sungut, mempersalahkan Tuhan. Seringkali begitu ya. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Ada haleluya saudara. Karena kita melihat, sekali lagi diingatkan di dalam ayat ini bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Tetapi kalau kita, cara pandang kita, kalau melihat Allah secara positif, akan muncul hal-hal yang positif yang akan kita terima. Tapi kalau melihat Allah secara negatif, semuanya pasti akan muncul yang negatif. Karena apa yang dipikirkan, ada seorang politisi atau dia berkata begini, sampai dia berkata begini, yang membuat kita hidup bukan yang lain, tetapi pikiran kita. Yang membuat ini dia mengungkapkan ya, dia dari agama sebelah, tetapi dia karena dia memperhatikan bahwa langkah atau keadaan daripada manusia yang kemudian pengalaman-pengalaman itu dialami oleh manusia itu, lalu dia ingat bahwa dia juga
dulu pernah dia mengikuti apa yang dia pikirkan. Karena seringkali saudara, misalnya dia kan seorang anak, diinginkan oleh orang tuanya A, tetapi dia tidak punya hati di situ. Dia kemudian mengambil keputusan, dia berpikir, saya akan mengambil yang seperti yang saya pikirkan, dan saya akan membiayai diri sendiri untuk mencapai apa yang dia pikirkan, pendidikannya, dan itu tercapai, saudara-saudara. Jadi dia mengungkapkan bahwa manusia itu bisa ada itu karena pikiran. Jadi betapa pentingnya pikiran ini, saudara, kalau kita memperhatikan. Kenapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diarahkan untuk menjadi sama dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus. Sebenarnya ini adalah merupakan suatu rahasia yang begitu dalam untuk mengajar orang yang percaya mengikuti Yesus sepenuhnya. Ada haleluya, saudara. Pernah enggak saudara Yesus berpikir negatif tentang seseorang? Bahkan kalau dia melihat orang yang sudah berdosa pun dia mengangkat. Kalau kita kan seringkali udah kita lihat salah, itu juga cuma dengar dari orang lain seringkali. Kemudian kita panjang lebar kesana kemari, sudah memperluas cerita. Yang tadinya cerita cuma satu menjadi banyak. Kesalahan satu orang, seolah-olah kalau lihat, wah ini orang ini banyak sekali dosanya. Ya kan saudara, itu manusia, saudara-saudara. Makanya saudara, kita diingatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai pikiran Kristus. Jangan sampai saudara-saudara sedikit pun sifat, sikap, pikiran dunia itu masuk di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, apa yang dikatakan oleh tokoh agama ya saudara ya, dia katakan bahwa pikiran itu yang menentukan kehidupannya orang itu sendiri. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang itu, itulah yang akan terjadi. Kalau orang itu berpikir positif, pasti yang muncul itu akan menjadi positif. Walaupun di depannya banyak masalah. Walaupun di depannya itu tidak memberikan petunjuk yang, wah ini nggak bisa. Kan dunia ini mana yang bisa menjanjikan, saudara-saudara, dalam dunia ini? Tidak ada. Yang bisa menjanjikan adalah kebenaran firman Allah. Keyakinan kepada Tuhan itulah yang akan memberikan sesuatu yang cara pandang yang nantinya walaupun bertolak belakang dengan keadaan dunia ini, tetapi keyakinan orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan luruskan apa yang dia pikirkan. Nah, kenapa saudara-saudara seringkali pengalaman penderitaan yang dialami, coba kita kembali mengingat, adakah mungkin sesuatu kesalahan yang pernah dilakukan tidak berubah, tidak dirubah? Entahkah cara berpikir? Karena kalau itu udah masuk di dalam pikiran, berarti kan itu sudah menyangkut hati. Kita melihat sesuatu, misalnya, wah itu jelek, kan itu sampai di hati sudah. Kalau sudah di hati, itu selalu jelek nanti. Jadi, misalnya kita lihat orang, kesalahan orang gitu ya. Kalau kita melihat kesalahan orang, lalu kita cap dia adalah orang yang salah, ya kan?
berapa banyak kebaikan yang nanti orang lain itu buat, saudara tidak akan hitung. Yang saudara lihat apa? Kesalahannya. Mau sehebat apapun nanti, wah dia misalnya dia udah jadi kaya raya misalnya, pasti saudara ingat, itu karena dia begini, nah begitu ya. Kekurangan orang itu. Padahal memang Tuhan kasih dia untuk kapasitas itu. Nah ini saudara-saudara, diingatkan kepada kita karena kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima kasih setia Tuhan. Itu akan terus dia nyatakan dalam kehidupan kita. Saya seringkali berpikir begini, saudara. Saudara misalnya tahu kekurangan saya, kelemahan saya. Saudara cerita, saya enggak peduli. Saudara pernah ingat saya pernah katakan, sekalipun saya lihat di depan mata saya sendiri, saya tidak akan menceritakan kejelekan orang itu. Di depan mata saya. Kenapa? Karena saudara-saudara, tidak semua orang mempunyai cara berpikir yang positif. Misalnya kita cerita sebenarnya untuk mau mendapatkan jalan keluar, tetapi itu dia tampung, dia ambil negatifnya, dia cerita ke orang lain lagi. Betul atau betul saudara? Karena biasanya manusia saudara paling demen kalau mau menceritakan sesuatu yang jelek. Paling demen banget. Menceritakan sesuatu yang baik saudara, kayaknya kecil kemungkinan. Saudara kan pernah praktekkan kan? Betul nggak? Pernah nggak? Tapi muka-mukanya sih di sini. Ya, dulu mungkin ada ya saudara ya, tapi sekarang sudah berubah. Ada hal ini. Saudara, saya seringkali berpikir begini. Saya kan hamba Tuhan. Saya sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya mesti harus misalnya melakukan satu pelanggaran ini? Seringkali Tuhan ingatkan, pelanggaran itu diperlihatkan untuk orang lain lihat dan orang lain bisa menimbang. Dan itu juga menjadi satu proses. Kenapa saudara? Kenapa saya katakan tadi, kenapa saya tidak mau cerita kesalahan orang lain misalnya? Karena kembali ke saya ini masih banyak kesalahan. Apakah saudara menceritakan kejelekan orang lain? Saudara sudah berada dalam posisi yang suci, kudus, tidak ada kekurangan lagi. Betul atau betul saudara? Betul nggak? Jadi seringkali saudara ingat baik-baik, seringkali apa yang akan kita ceritakan itu akan berbalik ke kita. Itu akan terus dikejar. Emang kamu udah benar-benar melakukannya? Nah, gitu ya. Kekurangan misalnya orang lain. Atau katakanlah secara umum, emang kamu udah gak punya kesalahan. Walaupun apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Selama kita masih berada dalam dunia ini, pasti masih ada kekurangan. Yang pada tekan ini dengar-dengar kenapa ya? Bertanya-tanya ya di dalam hati. Dan ini saya sendiri pelajari saudara-saudara, sampai saya seringkali tanya, kok Tuhan saya kan mau melakukan ini, tapi kayak Rasul Paulus bilang dia sudah merencanakan sesuatu yang baik, tetapi yang muncul yang tidak baik. Nah ini masuk di proses yang makanya seringkali saya kalau melihat kekurangan orang lain bersentuhan dengan saya misalnya, saya kembalikan, saya persalahkan diri saya, bukan persalahkan orang lain. Walaupun seringkali secara spontanitas itu kan kita kayak emosi, kita kan punya emosi. Spontanitas kita harus
respon apa yang dihadapkan kita, apa yang terjadi. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu merenung saya. Jadi saya misalnya memang orang lain bersalah, tetapi saya kembalikan. Saya proses diri saya, jangan sampai saya salah seperti orang lain misalnya. Atau saya mengoreksi, mana yang salah dari saya gitu. Jadi saya tidak menuduh orang lain, bahkan saya jadikan sebagai satu pembelajaran buat orang lain, buat saya. Karena dunia ini berputar, saudara. Saudara, dunia ini berputar. Katakanlah 1 tahun ketemu hari yang sama, walaupun sudah bertambah umur. Betul kan ya? Tanggal 1 Januari bulan tanggal 1 Januari bulan tahun 2025 kemarin ketemu di tanggal 1 Januari 2026. Kan itu sama harinya. Karena dunia ini berputar dihitung dengan tahunnya, 1 tahun berputar. Jadi kita ketemu di tempat yang sama, dan semuanya putaran itu akan kembali, akan berputar kembali lagi. Jadi kalau misalnya kita bicara A pada hari ini, bisa lagi itu akan kembali A pada hari yang akan datang. Dan saya katakan bahwa perputaran ini adalah merupakan satu proses. Kalau seandainya sikap saya pada 1 Januari 2025 tidak berubah, itu akan menjadi sama seperti 1 Januari 2026. Malah seringkali menjadi lebih berat. Karena sudah ditambah A, B, C, D dan lain sebagainya. Karena perputaran kan 1 tahun loh, itu jalanin 1 tahun. Dan itu akan kembali. Kata kita kayak misalnya kita kayak misalnya suara. Apa yang dikatakan itu kembali lagi kan. Seringkali kalau misalnya ada gedung yang besar, kita ngomong itu kayak ada gelombang perputaran. Dia misalnya ada di mana, di Israel atau, jadi ada satu tempat besar, ngomong itu bisa didengar oleh banyak orang walaupun tidak ada mic. Gelombang suara. Nah, itu akan kembali. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik hari ini, saudara, itu akan dihitung oleh Tuhan, akan kembali. Balasannya akan kembali, kebaikan. Sesuai dengan firman enggak itu, saudara? Apa yang ditabur, kalau kita tanam jagung, tidak mungkin. Tapi hati-hati sekarang, saudara, dengan teknologi yang canggih, yang namanya AI. Itu diingatkan juga sekalian, saudara, karena AI ini bisa nyontek sama sekali, sama persis dengan misalnya, kan ada sekarang yang beredar, ada yang telepon seorang anak, bukan anak, pastor. Jadi dia telepon, ini produk dari AI. Dia telepon kepada salah satu jemaat, minta dana, gitu. Minta dana, padahal pastor itu ada di sebelahnya. Si pendeta itu ada di sebelahnya, di yang jemaat gitu.
itu mukanya persis sama. Ngomong minta dana. Lama-lama pastor itu datang, lalu dia bicara, kamu bohong, bla 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 bla. Hati-hati itu saudara. Teknologi bagus. Makanya seringkali saudara-saudara, sampai saya katakan kita biarlah kita misalnya di dalam satu ibadah konsentrasi untuk mendengarkan firman misalnya. Sampai saya katakan, udah kalau misalnya handphone itu bagus kok, kan ada Alkitab di situ kita download. Kalau sudah baca ya sudah. Tidak apa-apa, mungkin kalau saudara baca misalnya satu ayat dibacakan oleh pendeta, saudara membaca sampai. Tapi kalau seandainya sudah berpindah ke yang lain, nah itu kan sesuatu yang berarti kita masih gampang terpengaruh dengan yang lain. Walaupun itu teknologi loh saudara. Walaupun yang kita mau terima mungkin ini kan pekerjaan, tender, ini dan sebagainya. Kalau kita belajar di dalam ayat ini saudara tentang kemahatauan, kemahakuasaan, kemahabesaran Allah, kira-kira kita mau bandingkan ini ayat ini saudara menyatakan bahwa Allah kita Allah yang tidak bisa disandingkan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Nggak bisa. Apakah kesempatan, ini cuma satu kesempatan, nanti besok udah nggak ada. Apakah Allah itu lebih rendah dari kesempatan yang ada, yang kita anggap menguntungkan buat jasmani ini? Kan kita seringkali berpikir ini cuma satu kali. Ini sesuatu yang penting. Tetapi kalau kita abaikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini tentang Allah yang besar, Allah yang luar biasa, bisa saja kita kehilangan kesempatan rohani yang sebenarnya Tuhan siapkan buat kita. Perhatian kita, hati kita, pikiran kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu sangat tahu kok saudara. Saudara, kenapa saya berpikir yang sekecil apapun saya harus lakukan. Saya sudah pernah katakan, pernah saya parkir di satu tempat, lalu kemudian awalnya dikasih tahu parkir di sana oleh tukang parkir. Mau pulang nggak ada tukang parkirnya. Saya keluar, ingat terus nggak sejahtera. Sampai ada pendeta di sini, saya bilang tolong kasih sama tukang parkir. Sesuatu yang kayaknya seneng dong kalau misalnya kita nggak bayar parkir. Kan banyak yang begitu saudara, nyelonong aja. Kalau bisa misalnya ada motor gitu ya, lihatin tukang parkirnya di mana nih. Lari saudara. Saya waktu itu betul-betul beberapa hari yang lalu juga saya masuk di kampung yang mau ke Bebek tuh yang di samping Mitsubishi. Gang Makmur. Pikirnya nanti balik mau kasih sama yang ada kan di situ ada yang tukang jaga. Saya masuk, saya keluar langsung keluar kan di pasar Bebek itu langsung keluar. Entah sejahtera saya. Udah saya putar, langsung saya mampir, saya panggil, saya kasih. Gitu. Ini hati ini saudara kalau mau melakukan ini kelihatan biasa-biasa saja, kecil. Tetapi ini saya melatih diri untuk melakukan sesuatu yang ini kan berbicara tentang kalau kita tahu itu kebaikan dan tidak dilakukan, dosa loh. Sensitif sekali saudara, menjadi orang percaya itu sensitif sekali. Tetapi kita belajar untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ini pun selalu diingatkan oleh Tuhan. Kebenaran firman Allah itu
Jangan kita menganggap kalau sesuatu yang besar saja baru kemudian kita mau lakukan. Jangan. Dari sesuatu yang kecil, firman Allah juga mengajar. Belajar dari perkara yang kecil. Karena kalau sudah belajar dari perkara yang kecil, dipercayakan kepada perkara yang besar, kita itu udah biasa karena Tuhan tahu. Kan ada saudara-saudara, karena tidak belajar dari perkara yang kecil, dipercayakan kepada perkara yang besar. Minggat misalnya, contoh di dalam gereja ini kita hidupnya sederhana gitu. Kalau tidak mengenal atau melakukan sesuatu yang menjadi perkara yang kecil, kita tidak belajar. Saya yakin saudara, ketika engkau dipercayakan kepada perkara yang besar, minggat saudara. Pasti sudah mikir, di GPI pada mulia tidak ada parkir. Sementara sudah mungkin sudah pakai Alfa, pakai Mercy. Mikir ini, tapi kalau seandainya saudara belajar dari perkara yang kecil, mau sampai bagaimanapun juga, engkau tetap akan ingat tempat ini. Walaupun tidak ada yang haleluya, tidak ada yang menjadi kaya nih. Benar loh saudara, ini kelihatan kecil. Tetapi kalau kita belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudara percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang sampai tahu kedalaman hati kita. Apa yang kita pikirkan sekarang itu Tuhan tahu semua. Kalau pikiranmu positif, hasilnya pasti positif. Nah ini yang diingatkan saudara, bahwa sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Nah kemudian mulailah dia di dalam rencana-rencananya. Ini mulai spesifik apa yang menjadi kehendak Tuhan, Allah yang setia. Amin saudara. Dan selanjutnya di dalam kesetiaan ini saudara-saudara, dia teguhkan dengan apa yang dia sudah pernah janjikan. Jadi apa yang Tuhan sudah pernah janjikan, dia akan tetap tepati. Dia setia. Amin. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ada banyak janji Allah di dalam kebenaran firman Allah. Makanan, minuman, semuanya itu disiapkan oleh Tuhan. Selalu diingatkan kepada kita saudara, kalau kita mau mendahulukan Tuhan, sebenarnya yang paling kita pentingkan di dalam dunia ini kan perkara materi, betul nggak? Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu penting banget buat kita. Tetapi kalau kita misalnya sudah utamakan Tuhan, saudara percaya nggak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu kebutuhan kita? Kalau sudah waktunya Tuhan, adapun orang-orang mungkin atau dunia ini yang mau menghalangi, yang mau menghambat, tetapi Tuhan akan memberikan itu kepada kita dengan cara Tuhan. Kalau cara kita mau nggak bisa-bisa. Sudah banyak cara mungkin kita ambil, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nggak nyampe-nyampe. Tetapi kalau engkau dahulukan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ada haleluya saudara. Sebenarnya banyak saudara yang kita perhatikan yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Jadi harus ada balasan dari kita. Dia sudah pertama kali mengasihi kita. Amin. Dengan dia disalibkan, mengorbankan dirinya di kayu salib, itu adalah bentuk kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana balasan kita? Ada ayat yang saya catat di sini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-21. Jikalau kamu, kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku,
Kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jadi kata segala ini, saudara-saudara, kalau kita mau menerima kemahakuasaan Tuhan, mau enggak saudara, kita cuma mau mengambil sedikit dari kuasa Tuhan. Kan kita mau supaya sepenuhnya, amin saudara. Atau berkat yang Tuhan sudah janjikan, kita mau sedikit aja. Kita mau supaya apa yang Tuhan janjikan itu kita bisa meraihnya. Tetapi yang Tuhan inginkan juga buat kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah, jikalau kamu mengasihi ke aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan berarti dia melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, melakukannya. Jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita sudah melakukan firman, atau kita lebih banyak mendengarkan kata orang, nggak usah. Kan seringkali saudara-saudara gergetan juga, saudara-saudara, ya, cuman lihat atau dengar dari orang di medsos, kemudian kita mau terapkan, wah, seolah-olah dia yang sudah paling benar di dalam dunia ini. Padahal firman sudah jelas. Nah, ini diingatkan lagi saudara-saudara. Salah satu bentuk kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah melakukan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu bukan comot-comot yang kita senang kita lakukan, yang gak senang karena menyangkut kerugian secara materi, oh itu bagian orang lain. Jangan. Lebih baik di Amsal kalau tidak salah, ada yang memang ayat yang tidak masuk di akal. Banyak orang, ada orang yang suka memberi tambah kaya, tapi ada orang yang suka menahan malah tidak ada perkembangan. Nah, kira-kira bukan ini kata-katanya tidak sama seperti itu, tapi kira-kira tujuannya itu seperti itu. Jadi ada orang yang suka memberi malah tambah kaya, tapi ada yang suka menahan, ya, tidak ada perkembangan. Nah, ini kira-kira saudara ya yang perlu kita perhatikan, dan penekanan pada saat ini adalah kita harus mengetahui, kalau bangsa Israel diingatkan, haruslah engkau mengetahui bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, maha tahu, dan maha hadir. Tuhan yang sama akan menolong kita semua. Amin, saudara. Tuhan yang sama akan memimpin kita, memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran firman Allah. Kata firman Allah itu sebenarnya mudah. Kita belajar, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Belum pernah
kepada kami ya Tuhan. Kami yang penuh dengan kekurangan. Mungkin kami tidak dianggap oleh dunia, tetapi terima kasih Engkau memperhitungkan kami, menarik kami, dan menyelamatkan kami. Ada nilai yang tinggi Engkau berikan buat kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih-Mu yang besar memenuhi kehidupan kami. Nilai yang Kau berikan adalah nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Biar hati kami benar-benar mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah berubah, kasih dan setia, yang selalu Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya, yang melakukan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan, memberikan hikmat, pengertian, pemahaman untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami ingin menerima dan mengalami rencana-Mu dan janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Makasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan, Tuhan tolong kami. Kalau ada kekurangan, kelemahan, Tuhan tolong ampuni. Sucikan, kuduskan kami, supaya benar-benar kami dapat menerima perjamuan ini dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin ada perkara yang Kau ingin nyatakan, ada mujizat telah terjadi. Keyakinan kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua. Berkatilah roti dan air anggur yang akan kembali kami nikmati. Keyakinan kami ketika kami menikmati tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk.
Sekali lagi Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang sesungguhnya menjadi kekuatan buat kami, iman kami diteguhkan. Perkara ajaib Tuhan nyatakan buat kami. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu karena Engkau mau berkorban. Kami diselamatkan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Itu yang kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini, pagi ini kami dapat menikmati Engkau Tuhan, melalui firman-Mu, melalui tubuh dan darah-Mu. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau, kami menikmati Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya di balik semua yang kami sudah rasakan dan nikmati, kalau kami lakukan dengan penuh iman, percaya yang sungguh kepada Engkau, maka mujizat Allah terjadi atas hidup kami. Tubuh dan darah-Mu, darah Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah Tuhan beri kekuatan untuk selalu mendapat jalan-jalan yang terbaik. Ada jawaban di dalam Tuhan, ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan semua itu Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kami. Teguhkan kami dengan kebenaran-Mu, dan biar tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kehidupan kami, terus membentuk dan memproses kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang bertumbuh, anak-anak Tuhan yang menjadi dewasa di dalam Engkau, punya pengertian rohani yang dapat menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, urapan-Mu ada atas hidupnya. Jadikan dia berkat-Mu, kekuatan, kesehatan. Tuhan juga karuniakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan nyanyi doa yang saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kuasa dan kasih-Mu Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau pasti memberkati setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan.
Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa semua aktivitas kami, Engkaulah yang mengendalikan akan kehidupan kami. Engkaulah yang mempercayakan segala sesuatu yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Itulah sebabnya kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kami dapat beraktivitas bersama dengan Tuhan. Pasti kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga bahwa saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan lawati mereka, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, timbangkan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.